Teman-teman, ya ada satu video yang membuat ya mungkin ya khusus kepada Muhibin ini mereka akan sangat terkejut ya. Mereka akan sangat-sangat khawatir. Sebab ya saya dapat sebuah video di mana di situ memperlihatkan ya Habib Bahar bin Smith itu dibopong, teman-teman. Dia bopong masuk ke dalam ambulans. Yang tentu ya kalau kita sudah mendengar orang yang dibawa masuk ke ambulans berarti orang tersebut sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya entah itu beliau sakit atau setengah gini ya wallahu alam ya. Tetapi satu yang pasti beliau dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ya, beliau dibawa ke ambulans. Dan menimbulkan begitu banyak opini nih teman-teman ya di sosial media bahwa Habib Bahar bin Smith ini itu mengalami ya hampir mokat, teman-teman. Ya tetapi entah ya, kita akan lihat nanti apakah sebenarnya yang terjadi dengan Habib Bahar bin Smith, bagaimana keadaan sebenarnya. Apakah hanya sakit biasa atau justru sakit menjelang sakaratul maut ya. Kita nggak tahu kalau soal itu, teman-teman. Mungkin baiknya coba kita lihat video berikut ini, teman-teman ya. Oh ini dia ya. Sedang terlihat Habib Bahar bin Smith ya, dibawa dari dalam sebuah rumah keluar ya. Saya salvok sama captionnya teman-teman yang mengupload video ini ya. Beliau mengatakan ternyata Bang Bahar bisa sakit juga toh. Terlihat ya ada orang yang mencium tangan beliau, teman-teman. Yang tanya beliau sakit ini karena apa, teman-teman? Ini kameranya juga malah kayak nyurut ke tanah lagi. Itu ya terlihat Habib Bahar bin Smith ya, begitu lemas, teman-teman ya. Bisa kita lihat beliau tidak berdaya. Dibawa masuk ke ambulans. Ya, sangat membuat kita terkejut ya, karena sosok Habib Bahar bin Smith yang selama ini kita kenal orang yang energik, ya penuh semangat. Kalau ceramahnya itu teriak-teriak, nggak jelas ya dan lain sebagainya, ya suka nantangin orang ya. Bahkan yang terakhir beliau nantangin perang Kang Deddy Mulyadi. Sekarang kita dapati beliau dalam keadaan seperti ini. Ya dalam keadaan ya bisa kita lihat tadi beliau dalam keadaan lemas, ya sangat-sangat ya sulit untuk berjalan saja sulit, harus dibopong oleh beberapa orang, teman-teman. Ya. Dan coba kita baca ya komen-komenan daripada umat Islam atau ya, para netizen ini, teman-teman. Waduh, ini ada dari Gilang ya, Al Thomas Saputra. Cari donasi kali. Dan ini di like ya, 2.400 orang yang like dan berikan emoticon ketawa. Ada juga dari Abdul Rahman. Ya, sandiwara apa lagi ini? Ya, semoga cepat sembuh lah akal sehatnya. Waduh. Astagfirullah. Ya moga cepat dipanggil yang Maha Kuasa Kang Bar. Waduh. Astagfirullah, jangan juga lah kayak gitu ya. Kita boleh tidak menyukai seseorang, tetapi kita juga tetap mendoakan baik-baik. Tetapi ini anehnya, teman-teman, ya justru doa orang yang kayak gini, ya doa bisa kita katakan doa keburukan ya. Malah yang like itu 5.600. Ya ini menjadi sebuah hal yang enggak main-main, teman ya. Yang balas itu ada sekitar 2.000 komentar. Coba kita lihat. Waduh, malah justru yang mengaminkan. Coba teman-teman, 5.600 orang yang nge-like ya doa agar bagaimana Habib Bahar bin Smith ini cepat ya dipanggil yang Maha Kuasa.
dan di komen 2000 orang, dan dari 2000 orang yang komen itu, yang membalas chat orang tersebut ya Irsyam Ma'ful ini, justru banyak yang mengaminkan. Ini menjadi sebuah, kita katakan, fakta yang mungkin sulit diterima oleh para muhibbinnya ya. Mau marah ya gimana juga ya, kita mau katakan buzzer, wah banyak juga, nggak mungkin lah. Artinya begitu banyak ternyata umat Islam yang mereka ini merasa muak ya, mungkin, atau merasa ya gedek dengan kelakuan Habib Bahar bin Smith. Makanya ketika beliau mendapatkan ya atau mengalami keadaan yang seperti ini, bukannya orang-orang ini merasa empati, tapi justru malah mendoakan yang tidak-tidak ya. Saya pribadi pun juga merasa, wah kok kayak gini ya, umat Islam kok justru kayak komennya malah seperti ini, tidak menunjukkan rasa empati lah istilahnya. Tetapi kalau kita bercermin ke belakang teman-teman ya, bagaimana beliau ketika berceramah, bagaimana beliau di atas podium teriak-teriaknya ya, nunjuk-nunjuknya, nantang-nantangnya, wah itu saya rasa menjadi sebuah penjelasan, oh pantas juga sih ya. Di salah satunya video ini teman-teman, coba kita lihat ya. Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Mbak Alawi, silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus yang siap leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, saya tanya sekali lagi sih supaya ada di sini, siap lawan kemaksiatan, siap lawan kemungkaran, siap habisi judi online, siap perantas narkoba, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi Islam, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Polisi ini polisi baik kayaknya. Polisi baik ya, yang berani naik pangkat ya Pak ya. Kalau saya itu orangnya, ada orang yang berpikiran dhayiqul faham, pemikirannya sempit, satu bocorin perahu semua tenggelam. Jadi ada satu polisi bang, semua polisi dianggap bang. Ada orang yang begitu. Kalau saya enggak gitu. Kalau pemikiran saya, buah satu keranjang, ada satu yang busuk itu yang saya buang. Jadi kalau ada satu polisi bang, ada satu itu aja, nggak bakal semua. Sebab kenapa? Syirarul ulama alladzina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Woi, perhatikan Pak, dengerin ya. Bapak harus terima nasihat ini. Sebaik-baiknya pejabat, aparat adalah pejabat dan aparat yang datang ke ulama. Sebangsa ulama, seburuk-buruknya ulama yang datang ke pejabat dan aparat dengan tujuan untuk menjadi penjilat-penjilat. Jadi husnudon saya Bapak orang baik insyaallah. Tenang aja, nggak bakal dipecat, tenang. Ya, sudah teman-teman ya, kita percaya saja lah bahwa kaum Ba'alawi itu bagaikan kayu gaharu ya. Biar cepat ya masalahnya, biar cepat kelar ya, kita iyain aja teman-teman. Dan ya, luar biasa ya bagaimana pernyataan sebuah statement yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini, yang seakan-akan mengeneralisir ya bahwa mereka-mereka ini atau umat Islam ini yang mengkritiki oknum-oknum kaum Ba'alawi, mereka itu dianggap ya orang-orang yang hina, orang-orang yang memang cari masalah dan lain sebagainya. Padahal kalau bagi saya teman-teman ya, perkataan seperti itu kurang tepat ya, kurang bijak. Harusnya Habib Bahar bin Smith di sini posisinya beliau itu harusnya objektif ya, karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, ada memang oknum-oknum dari kalangan habaib itu yang memang mereka itu menyebarkan cerita kedustaan. Ada oknum yang seperti itu. Coba di mana nggak dusta teman-teman? Ya mungkin di antara kalian ada yang masih ingat ya, yang persoalan cerita Maman Kacang ya, tukang kacang itu ya, katanya ya, Habib itu ngatain kayak gini, berkata seperti ini, nggak apa-apa kalau ente nggak sholat 5 waktu, cukup ente sholat cinta sama habaib, ntar ente masuk surga dengan selamat ya. Jadi pada saat orang itu meninggal, si Maman tukang kacang itu meninggal, datanglah si Habib ini menuliskan kata-kata, kemudian ditempelin di belakang lehernya, kemudian ditanya untuk apa seperti ini, agar nanti di alam barzah ya, di alam kubur ya, bebas dari pertanyaan malaikat kubur. Coba teman-teman, apakah cerita seperti ini bukan cerita khurafat ya? Cerita khurafat,
pembodohan umat, teman-teman. Bagaimana ceritanya sebuah kewajiban, ya, sholat, kewajiban yang sangat-sangat utama. Bahkan disebutkan para ulama, ya, sholat itu merupakan pondasi agama kita, ya. Bahkan disebutkan oleh Nabi juga, Nabi kita Muhammad SAW, kalau sholat kita baik, maka amalan kita yang lainnya seperti haji, puasa, sedekah itu akan ikut baik. Ketika sholat kita buruk, ya maka semua amalan kita itu akan ikut buruk. Jadi sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisap, teman-teman, yang dimintai pertanggungjawabannya. Yang tentu sebelumnya adalah persoalan ya, nyawa, teman-teman, atau seperti itulah ya, kalian pasti sudah paham ya. Jadi nggak main-main persoalan sholat. Lah kok tiba-tiba ada orang yang di belakang ini hidup di akhir zaman sini yang mereka katanya mengaku sebagai habaib. Nggak penting katanya, nggak apa-apa nggak sholat 5 waktu, nggak apa-apa sholat Anda berantakan, selama ente cinta sama habaib Anda akan masuk surga dengan selamat. Dan ini kan jelas-jelas pembodohan, ya. Dan hal seperti ini masa kita mau benarkan? Harusnya kita tegur. Harusnya sikap terbaik Habib Bahar bin Smith itu juga berimbang, nggak serta-merta kayak seperti ini mengeluarkan perkataan seperti ini. Kalau seperti ini seolah-olah beliau anti kritik dan menganggap semua kaum Balawi itu adalah perfect, ya, mutlak benar, nggak perlu disalah-salahkan. Padahal ada loh oknum-oknum Balawi yang melakukan seperti itu, ya. Iya, dan ini yang membuat mungkin sebagian mukibin ada yang sebagian sudah sadar ya, sudah insaf, yang awalnya mereka cinta mati, cinta begitu menggebu-gebu, tetapi melihat semakin kesini mereka justru berbalik. Ya karena seperti ini, teman-teman, sudah dikritik, ada faktanya, ada videonya beredar, tetapi seakan-akan menutup mata dan seakan-akan mengatakan tidak ada yang seperti itu. Ini kan menjadi sebuah permasalahan tersendiri, teman-teman. Harusnya ya, alhamdulillah sudah azan ya, kita lanjut sedikit. Harusnya kita sebagai seorang pendakwah, apalagi beliau ini sebagai cucu Nabi, kan katanya seperti itu, Habib Bahar bin Smith kan mengaku sebagai cucu Nabi. Harusnya beliau itu mengajarkan kepada umat ini dengan sikap apa? Objektif, ya, tidak taklid buta, ya, berani mengkritiki kelompoknya sendiri. Ya sama ketika saya pribadi, teman-teman, ketika ada oknum-oknum dari Salafi yang memang mereka, ya oknumnya yang mereka saya rasa bermasalah dalam artian mereka juga taklid buta, ya, tidak mau mengkritik, tidak mau, artinya tidak menerima bahwa di kelompok mereka itu ada juga oknum-oknum yang istilahnya melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya kita kritik, mereka nggak terima, ya saya tetap kritik, ya sekalipun mereka datang dari orang-orang yang sama tempat ngaji dengan saya. Artinya kita di sini menunjukkan, saya pribadi menunjukkan, dan memang sebenarnya seperti itu umat Islam, harus kita ini bersikap objektif, teman-teman, objektif. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Ya, Habib Bahar bin Smith salah, ya kita katakan salah. Perjuangannya beliau dalam istilahnya memberantas kemaksiatan, kemudian istiqomahnya beliau dalam bergerak atau di jalur oposisi itu baik, ya kita jempol. Tetapi di persoalan beliau lisannya, kata-katanya seperti itu, ya itu buruk, ya. Ngata-ngatain orang, ngata-ngatain Kang Deddy, nantang perang Kang Deddy Mulyadi, itu buruk dan harus kita katakan buruk, teman-teman. Ya, jadi di sini kita harus belajar bahwa yang benar kita katakan yang benar, yang salah kita katakan salah, ya. Jadi tidak ada istilahnya siapa yang katakan ya, kalau si fulan, kalau si ini ngomong, jangan kita salahkan karena dia bagian kelompok saya atau bagian dari orang yang saya kagumi. Jangan seperti itu, teman-teman, ya, jangan seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW juga tidak pernah mengajarkan seperti itu. Beliau bahkan dengan tegas mengatakan seandainya putri beliau yang mencuri, beliau yang akan langsung mengkisos sendiri tangan daripada putri beliau. Artinya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan juga kepada kita umatnya ini untuk bersikap objektif dan tanpa pandang bulu. Siapa yang salah kita katakan salah, siapa yang benar kita katakan benar. Dan seharusnya kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, apalagi yang sudah mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, harusnya lebih bisa ya mengikuti atau meneladani ya sikap-sikap yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Akhir kata, ya seperti biasa teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang video ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ya bagaimana pendapat kalian, ya kalau kalian mau mendoakan yang baik-baik untuk Habib Bahar, mendoakan kesembuhan, silahkan komen di bawah, ataupun sebaliknya ya coba kalian komen juga di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.